Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 22 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Desember 2025. Kita kembali duduk bersama di Masjid Al-Ukhuwah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu ba'da subuh pekan kedua, membaca kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah Hadits, syarah 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang ditulis oleh Fadilat Syekh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ke-21, Al-Hadis Al-Hadi wal-Ishrun. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Hadis yang ke-21 dari Abu Amr. Ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ucapkanlah untukku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain engkau.
Kemudian beliau bersabda, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nama beliau Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dan As-Saqafi berarti dari Bani Thaqif. Bani Thaqif berarti di kota Taif, karena yang menguasai Taif adalah dari Bani Thaqif. Kemudian kunyahnya Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah. Kemudian beliau meriwayatkan cuma 5 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Itu adalah biografi ringkas sekali tentang Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu. Adapun pentingnya hadis ini, kenapa sampai Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyahnya, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawinya. Berkata seorang ulama di abad ke-5 Hijriyah, pensyarah hadis, yaitu Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW yang pendek tetapi syarat makna. Dalam bahasa Arabnya namanya jawami'ul kalim, pendek tetapi syarat makna. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, yang mensyarah hadis ini juga, beliau mengatakan al-istiqamah, karena di dalam hadis tadi disebutkan qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, al-istiqamah, istiqamah adalah hiya suluqus siratil mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim, dan dia adalah agama yang tegak. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah istiqamah. Wa yashmalu dzalika fi'la at-ta'ati kullaha, dan istiqamah mencakup di dalam seluruh perbuatan ketaatan, dari mulai rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Seluruh amalan, atau amalan lisan, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, maka ini harus selalu ditegakkan. Itulah istiqamah. Atau amalan qalbu, rasa cinta, mahabbah, rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khawf, rasa syukur, asyukur, rasa sabar, as-sabar, amalan-amalan qalbu, ini harus istiqamah. Atau amalan-amalan lahiriah lainnya, seperti berbakti pada orang tua, seperti memuliakan tamu, menghormati tetangga, ini semua harus istiqamah. Karena istiqamah bukan hanya di dalam ibadah-ibadah yang ditegakkan, tapi seluruh amal ibadah, al-zahirah wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa tarkal manhiyati kullaha, dan meninggalkan wa tarkal manhiyati kulliha,
dan meninggalkan hal-hal yang terlarang seluruhnya. Ini juga harus istiqamah. Jadi istiqamah itu dalam dua hal seluruhnya, yaitu mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Itulah istiqamah. Jadi intinya di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan makna-makna keimanan dan keislaman. Baik secara akidah, keyakinan di dalam hati, atau ucapan atau perbuatan, maka harus istiqamah. Oleh karenanya hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Karena lafadznya pendek tetapi maknanya sangat luas. Dan itulah tujuan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini atau mengumpulkan 40 hadis ini. 40 hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah. Beliau berkata, Ma'na qawlihi qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ucapkanlah untukku, katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak akan memohon tentangnya kepada seorang pun selain engkau. Apa maknanya ini? Ai 'allimni qawlan jami'an li ma'anil islami wadihan fi nafsihi. Maknanya adalah ajarkan kepadaku sebuah ucapan, sebuah perkataan, sebuah prinsip yang mengumpulkan makna-makna keislaman yang jelas. Makna-makna keislaman yang jelas. Jadi sekarang sahabat Nabi Abu Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Bihaits la yahtaju ila tafsiri ghairika a'malu alaihi wa attaqi bihi. Yang artinya yang mana aku atau tidak memerlukan lagi kepada penafsiran selain engkau agar aku bisa mengamalkan atasnya dan aku bisa bertakwa dengannya. Artinya wahai Rasulullah, ucapkanlah ucapan kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku yang jelas. Saking jelasnya aku tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau, karena jelas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan ucapan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah beriman. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, aku telah beriman, kemudian istiqamahlah. Inilah pesan wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya tadi, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Katakanlah aku telah beriman, kemudian istiqamahlah. Kemudian penulis Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah berkata, "Hadza min jawami'il kalim allati utitaha sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Yang saya ucapkan tadi. Sebuah ucapan pendek tetapi luas maknanya. Kemudian penulis berkata, fa innahu jama'a li hadha as-sa'ili fi hatainil kalimataini ma'aniyal islami wal imani
kullaha, yang artinya Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan di dalam dua perkataan ini, berimanlah engkau, ya, ucapkanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Dua ucapan ini mengumpulkan makna-makna keislaman seluruhnya. Fa innahu amarahu an yujaddida imanahu bilisanihi mutadzakiran biqalbihi wa amarahu an yastaqima ala a'mali ta'ati wal intiha an jami'il mukhalafat. Karena makna dari aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah, sesungguhnya Rasulullah SAW di dalam wasiatnya ini memerintahkan kepada sahabatnya tersebut agar memperbaharui keimanannya dengan lisannya, kemudian mengingatnya dengan kalbunya, dan memerintahkan agar istiqamah di atas ketaatan dan menjauhi seluruh pelanggaran. Id la ta'ti al-istiqamah ma'a syai'in min al-i'wijaj. Karena yang namanya istiqamah tidak pernah datang dengan keadaan bengkok. Tidak ada yang namanya orang istiqamah itu berbelok-belok. Istiqamah selalu lurus. Fa innaha didduhu. Karena yang namanya belok-belok itu adalah kebalikan dari istiqamah. Wa hadza kaqaulihi ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini persis seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Ini yang disebut dengan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Surat Fussilat ayat 30 dengan surat Al-Ahqaf ayat 13 sama dengan hadis Nabi ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sama dengan mengatakan aku telah beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian istiqamahlah. Nah, ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas maknanya. Kemudian penulis berkata, kalau saya katakan penulis, beliau adalah Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Ai aminu billah wahdahu thumma istaqamu ala dzalika wa ala ta'ati an tawaffa ila an tawaffahumullah alaiha. Maksud dari ayat ini adalah berimanlah engkau kepada Allah semata, kemudian istiqamalah di atasnya, di atas ketaatan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan di atas ketaatan tersebut. Ini adalah penjelasan dari Imam Ibnu Daqiqil Aid tentang ayat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Baik. Kemudian penulis berkata, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu istaqamu wallahi ala ta'atih walam yarughu rawghanal tha'lab. Yang artinya orang-orang yang beriman itu istiqamah kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meliuk-liuk seperti liuknya ular, as-sa'alib, ular. Wa ma'nahu i'tadilu ala aktsari ta'atillahi 'aqdan wa qawlan wa fi'lan. Dan makna dari perkataan Umar ini adalah hendaknya selalu lurus di dalam kebanyakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara akidah ataupun lisan ataupun perbuatan. Luruslah selalu.
wadamu 'alaiha 'ala dzalik, dan hendaknya seseorang selalu di atas ketaatan tersebut. Wa hadza ma'na qauli aktsaril mufassirin wa hiya ma'na al-hadits insyaallah taala. Dan inilah makna kebanyakan para ahli tafsir, dan inilah makna hadis ini. Wa kadzalika qauluhu subhanahu fastaqim kama umirta. Hadis ini juga sama dengan ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta. Istiqamahlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan kepadamu. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 112. Istiqamahlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan untukmu. Ini juga perintah untuk istiqamah. Jadi kalau gambarannya itu para ikhwan, kita melihat ular meliuk-liuk, nah itu bukan istiqamah. Kalau kita perhatikan kepada diri kita juga, kadang begini, kadang baca Quran, kadang tidak, kadang sholat di masjid, kadang tidak. Nah ini berarti tidak istiqamah. Istiqamah ya benar-benar dia istiqamah. Dan terkadang lezatnya istiqamah seseorang sudah menikmati kelurusan itu, tidak mau diganti dengan yang lainnya. Tidak mau diganti dengan yang lainnya. Jadi gambaran istiqamah sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la taruhu kama rawghanis sa'lab. Janganlah kalian meliuk-liuk sebagaimana ular meliuk-liuk. Orang istiqamah tepat waktunya di sini, kemudian dia terus sampai selesai dan tidak berubah-ubah. Tidak mudah untuk berubah-ubah. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatan kanat ashaqqa alaihi min hadhihi al-ayah. Artinya tidak pernah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat yang lebih berat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ayat ini. Yaitu apa ayatnya? Fastaqim kama umirta. Yang artinya luruslah sebagaimana diperintahkan untukmu. Ini memang berat. Istiqamah memang berat. Apalagi kita punya hawa nafsu. Kita ada iblis dan syaitan yang membisiki untuk lalai. Kita ada teman-teman yang buruk yang mengajak agar lalai perintah, melanggar larangan. Kita mempunyai sarana-sarana yang melalaikan dan membuat seseorang tidak istiqamah. Nah, lidzalika qala, oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Rasulullah SAW pernah bersabda, surat Hud telah membuat aku beruban. Surat Hud telah membuat aku beruban. Apa yang dimaksud daripada surat Hud dan juga teman-teman dari surat Hud? Karena di dalam surat Hud ada istiqamah. Dan itu membuat orang harus tekun, tidak mudah berubah-ubah. Harus tekun, tidak mudah berubah-ubah. Itu yang kadang membuat seseorang dia beruban atasnya. Qala al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, al-istiqamatu darajatun biha kamalul umuri wa tamamiha. Yang artinya istiqamah, berkata Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, istiqamah adalah sebuah derajat tingkatan yang dengannya kesempurnaan segala perkara. Jadi
Segala perkara bisa dikatakan sebagai awalan. Kapan dia istiqamah baru sempurna. Hijrah dia katakan sebagai awalan. Kalau dia istiqamah di atas hijrahnya, maka dia berarti sudah sempurna. Li'annaha al-khuruj 'anil ma'hudat. Kenapa? Karena orang yang istiqamah itu dia keluar dari kebiasaannya, membiasakan kebiasaan barunya. Wa mufaraqatur rusum wal 'adat. Orang yang istiqamah itu menjauhi segala macam hal-hal yang resmi dan kebiasaan. Wal qiyamu baina yadayillahi ta'ala ala haqiqatis sidq, dan mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan kejujuran. Orang istiqamah itu jujur. Lidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan pernah dan janganlah pernah kalian menghitung-hitung. Maksudnya, janganlah kalian menghitung-hitung amal ibadah kalian. Teruslah istiqamah di atasnya. Wa qala al-Wasiti al-khaslatu allati biha kamulat al-mahasin wa faqdiha qabuhatil mahasin al-istiqamah. Al-Wasiti seorang alim yang dinukilkan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah, perkataannya, sifat yang dengannya sempurna amal-amal baik, dan kalau tidak ada sifat tersebut maka buruklah amal-amal baik, yaitu istiqamah. Nah, ini perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang istiqamah, dan itu penjelasan dari Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah ta'ala. Saya akan lebih membicarakan tentang istiqamah secara umumnya. Yang pertama, apa makna istiqamah secara bahasa? Istiqamah secara bahasa artinya adalah diddul i'wijaj, kebalikan dari berbelak-belok. Istiqamah adalah kata yang menunjukkan kebalikan dari berbelak-belok. Kalau orang belak-belok kanan kiri, ini enggak istiqamah. Harus lurus istiqamah. Kemudian istiqamah secara istilah syariat apa? Agar kita mudah untuk mengerjakannya. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang mengumpulkan kitab ini atau hadis-hadis ini, sebanyak 40 hadis. Beliau berkata, istiqamah qala al-ulama ma'nahu luzumu ta'atillah. Para ulama berkata, istiqamah maknanya adalah selalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah. Itulah istiqamah. Dan ketaatan ada dua, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Maka selalu taat kepada Allah maksudnya selalu mengerjakan perintah dan selalu menjauhi yang dilarang. Itulah makna dan definisi dari istiqamah. Kemudian poin yang ketiga, istiqamah rukunnya ada dua. Istiqamah rukunnya ada dua. Yang pertama, as-sair ala siratil mustaqim, jalan di jalan yang lurus. Tidak akan pernah orang istiqamah kalau jalannya tidak lurus. Yang pertama, jalan di jalan yang lurus. Yang kedua adalah luzumu as-sair ala siratil mustaqim, al-istimrar wa thabat alaihi hatta al-mamat. Selalu dan terus menerus berjalan di jalan yang lurus tersebut sampai mati. Ini rukun yang kedua. Tidak dikatakan orang istiqamah kalau sebelum mati sudah berbelok. Ya, istiqamah ada dua rukunnya. As-sair ala siratil mustaqim, berjalan di jalan yang lurus. Nah, timbul pertanyaan sekarang,
Seseorang tidak akan bisa berjalan di jalan yang lurus tanpa belajar mana jalan yang lurus. Disinilah pentingnya menimba ilmu agama. Karena dia tidak tahu mana nih jalan yang lurus, mana nih yang ketaatan, mana nih yang kemaksiatan untuk dijauhi, mana yang ketaatan untuk dikerjakan. Maka pada saat dia tidak tahu, maka dia tidak bisa istiqamah. Karena rukun istiqamah yang pertama harus berjalan di jalan yang lurus. Berarti dia harus belajar jalan yang lurus itu. Kalau salah jalan, tidak akan istiqamah. Saya beri contoh. Ada orang baru masuk Islam, kemudian dia salah jalan belajar agama Islam kepada kaum Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka meneteskan darah kaum muslimin, yang suka belajar Islam di tempat-tempat gelap, gurunya tidak kelihatan, dan itu masih ada sampai sekarang. Ya, ini salah dia istiqomah. Atau masuk Islam kemudian masuk ke ajaran tasawuf, ini salah. Dia harus belajar Islam di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Baru dia bisa istiqamah. Saya beri contoh hal ini ya. Ini agak spesifik contohnya. Ada orang yang dulunya lalai, sholat lalai, puasa lalai, kemudian tidak pernah orientasi akhirat, lalu dia dapat petunjuk. Kemudian dia mulai istiqamah. Nah, dia kira keislaman itu adalah yang ilmiah. Dia kira keilmiahan itu adalah mengetahui tentang keislaman dengan cara menonton debat-debat antara mu'alaf dengan mantan muslim, antara mu'alaf dengan murtad. Nah, ini salah jalannya. Karena seseorang akan bisa istiqamah harus di jalan yang benar. Jalan yang benar bagaimana? Dia harus belajar Islam dari dasar. Tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan-amalan qalbu. Sebagaimana yang Jibril alaihissalam tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah, rukun Islam. Beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah, rukun iman. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah SAW tentang ihsan. Nah, ini begitu caranya. Jadi saya ingin ingatkan kepada jamaah sekalian, tidak bisa istiqamah kecuali harus di atas ilmu agama. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui jalan yang lurus kecuali dengan belajar tentang jalan yang lurus tersebut. Dan jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah jalan. Di beberapa negara, walhamdulillah, banyak masuk Islam dari negara-negara yang kafir di Eropa. Alhamdulillah masuk Islam. Tapi diharapkan setelah masuk Islam jangan salah belajar keislamannya. Bukan belajar dari dakwah tasawuf, ataupun belajar dari dakwah khawarij, ataupun belajar dari dakwah orang-orang Syiah. Jangan. Nah, itu tidak istiqamah nanti. Karena salah jalannya. Harus benar jalannya. Ya, harus benar jalannya. Saya beri contoh misalnya. Ada seorang publik figur, ini contoh saja, saya tidak menunjuk kepada siapa. Publik figur yang sudah waktunya. Kenapa saya contohkan dengan publik figur? Karena biasanya publik figur ini banyak yang mencontoh. Ya, banyak yang mencontoh. Ada seorang publik figur dulunya, kalau perempuan dia buka aurat, kalau perempuan dia berdandan di hadapan laki-laki bukan mahram, belum lagi kehidupan pribadinya, dia suka clubbing malam, minum-minum, main-main yang melalaikan bahkan yang menuju kepada syahwat.
Taib. Kemudian dia istiqamah. Nah, ketika dia istiqamah atau dapat hidayah, kemudian dapat hidayah. Ketika dia dapat hidayah, dia harus belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis di atas pemahaman para salafus saleh. Kalau tidak, dia akan terperosok ke dalam jalan lain yang itu juga adalah jalan yang menyimpang, tetapi dengan casing yang lain. Nah, paham nggak saya? Itu juga jalan menyimpang, tetapi dengan bentuk lain. Nah, ini tidak. Hati-hati, jangan sampai tidak menuntut ilmu. Ya, jadi rukun istiqamah yang pertama, berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang lurus, bukan jalan yang salah, bukan jalan yang berbelok-belok, jalan yang benar, jalan yang lurus. Bagaimana caranya? Menimba ilmu agama. Nah, di sini saya akan menasihati pada kita semua bahwa saya kemarin beberapa waktu yang lalu dengar kajian Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain. Saya dengar kajian Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain. Beliau berkata, mushkilatu katsirin minan nas yanqati'u 'anil ilmi syar'i. Problematika, permasalahan kebanyakan manusia terputus dari menuntut ilmu agama. Tamaman, bahkan kadang-kadang benar-benar terputus. A'ta kulla syai'in waqtahu illa al-'ilmi syar'i. Dia memberikan semua waktunya untuk segala hal kecuali ilmu agama. Coba kita introspeksi diri masing-masing. Apakah kita benar begitu? Kita memberikan waktu kita untuk segala hal. Untuk nyari rezeki, untuk olahraga, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, untuk macam-macam. Untuk segala hal. Kecuali untuk ilmu agama. La yu'tihi min waqti. Dia tidak memberi dari waktunya. La qira'atan li kutubil ilm. Dia tidak meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku agama. Wala sama'an li huduri majalisil ilm. Dia tidak meluangkan waktunya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Nggak ada waktu katanya. Tetapi olahraga habis subuh fedel bisa. Saya nanya, berapa jam sih main? Ya kadang setengah jam, 1 jam Ustaz. Taib, dari rumah ke sana berapa? Kemudian dari pulang lagi berapa? Ya mungkin habis-habis 3 jam Ustaz. 3 jam untuk keperluan itu. Dia sanggup meluangkan waktunya. Saya tidak menyalahkan orang yang main itu ya. Tetapi maksud saya, ada sebagian orang yang meluangkan waktu untuk selain ilmu agama. Bisa. Tetapi untuk ilmu agama dia tidak bisa. Kemudian Syekh mengatakan, wala hudharan li majalis ahli ilm, dan tidak menghadiri majlis-majlis para ulama. Dan ingat baik-baik, menuntut ilmu agama asal hukumnya begini. Duduk bersimpuh di hadapan yang mengajarkan ilmu agama. Itu asal hukumnya, sampai kapanpun. Bukan dengan online. Online itu bagaikan tayamum, kalau nggak ada air baru online. Ya, itu fatwa para ulama kontemporer zaman sekarang. Karena kalau sudah online Pak, nonton saya di sini misalkan di Facebook sekarang. Di sampingnya gorengan, sampingnya kopi. Habis gorengan kopinya tidur dia, ustadznya masih ngomong. Kemudian belum lagi pembicaraan tentang adab duduk di majelis ilmu. Dan menuntut ilmu di majelis ilmu, bersimpuh di hadapan para ulama, itu adalah dicontohkan oleh Jibril alaihissalam sebelum semua orang mencontohkan. Jibril alaihissalam duduk di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan saking dekatnya kedua lutut beliau menyatu dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memegang paha Rasulullah SAW sebagai bentuk ketawaduan seorang murid kepada guru. Nah, maka tuntutlah ilmu agama.
Ya, terutama yang mendasar, yaitu yang rukun Islam terlebih dahulu, baru rukun iman, baru amalan-amalan qalbu. Saya nasihati yang sudah lama mengenal dakwah ini tetapi belum menyelesaikan rukun Islam, membaca dan mempelajarinya dengan kitab beserta ustadz, maka ini berarti sudah salah jalan. Karena belum selesai dia dengan dasar-dasar ilmu agama. Ya. Belajarlah rukun Islam, rukun iman. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, ilmu agama yang menunjukkan jalan yang lurus bukan ilmu agama yang kita dapati di zaman kontemporer ini seperti ilmu-ilmu atau kajian-kajian pendek di Instagram, di TikTok, di Facebook, Reels, di Instagram, Short, di YouTube. Itu bukan ilmu agama yang menjadi kerangka dasar orang berilmu agama. Itu hanya sebatas pengetahuan, mungkin inspirasi, kemudian mungkin Allah memberi petunjuk untuk bertaubat dari video pendek tersebut. Tetapi untuk dasar ilmu agama, kemudian terbangun kerangka jalan istiqamah, bukan dengan begitu caranya. Nggak akan dapat dalam video-video pendek. Harus belajar lama, duduk bersimpu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisiddatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah dapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya tulu zaman wa suhbatu ustaz. Lama belajarnya dan selalu dengan ustaz belajarnya. Maka jangan sampai salah jalan. Yang sudah istiqamah, yang sudah yang sudah berhijrah, dia harus belajar. Salah jalan nanti. Sebagian orang istiqamah dulunya artisah perempuan, artis laki-laki. Dulunya tidak berjilbab, bahkan dulunya main sinetron misalkan cinta-cintaan, sekarang berhijrah. Nah, harus benar jalannya. Kalau tidak tampil lagi nanti di media sosial dalam keadaan tetap berdandan, neng, itu tetap diharamkan, neng. Karena masih tampil di media sosial dengan keadaan berdandan, pakai lipstik, cantik, tak boleh. Dan kita apresiasi yang publik figur yang memang benar-benar mereka menjadi contoh teladan. Sesudah berhijrah, tenggelam namanya, tenggelam dirinya dari semua video yang ada di media sosial. Ada yang begitu, yang memang benar-benar belajar, bahkan belajarnya benar-benar sudah mendalam. Belajarnya bukan lagi hal-hal yang dasar, belajarnya sudah tauhid asma wa sifat. Saya ngajar di sebuah majelis ibu-ibu, kebanyakan mereka, sebagian dari mereka ada yang dulunya seperti itu kemudian berhijrah. Kita belajar syarah kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Abu Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu kitab tinggi pembelajaran tauhid asma wa sifat. Nah, para ikhwan yang dirahmati, harus benar belajarnya. Ini buku kitab kitab Imam Nawawi ini masih dasar. Maka kenapa sering saya katakan dengan publik figur? Karena mereka ditiru orang. Hati-hati ditiru orang. Oke, sudah berhijrah, berpindah, yang asalnya nggak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Tapi belajarlah. Kemudian setelah itu hilangkan diri dari kamera-kamera.
Karena yang namanya tabarruj, menghias diri di hadapan laki-laki atau memperlihatkan keindahan, kecantikan, perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini para ikhwan. Itu jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua, rukun istiqamah yang kedua, al-istimrar wa thabat hatta al-mamat. Terus menerus di atas jalan yang lurus tadi sampai mati. Itu rukun istiqamah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun yang mana? Rukun yang pertama. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya jalanlah di jalan yang lurus, jangan salah jalannya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini rukun yang mana? Yang kedua. Berarti rukun tadi diambilkan dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka. Beribadalah kepada Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Harus lurus jalannya, jangan salah ibadah. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan, yaitu kematian yang yakin. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 juga terdapat dua rukun istiqamah ini. Baik, poin yang ketiga tentang istiqamah. Istiqamah digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat jelas. Perhatikan hadis ini baik-baik. Saya bacakan pelan-pelan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu. Ini gambaran istiqamah ya. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambaitis sirat surani fihima abwabun mufattah. Jadi ada jalan lurus, kemudian di samping-samping jalan tersebut ada pagar-pagar. Di samping-samping jalan tersebut ada pintu-pintu yang terbuka, tidak ada daun pintunya apalagi kuncinya. Wa 'alal abwab suturun murkhat. Dan di pintu-pintu tersebut di atasnya ada kain yang menjulur dari atas ke bawah. Berarti pintunya cuma ditutupi oleh kain. Diterpa angin sangat mudah terbuka. Disibak dengan jari sangat mudah terbuka. Ada jalan, ada pagar, di dalam pagar tersebut ada pintu-pintu. Pintunya cuma tertutup dengan kain. Wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Dan pada pintu jalan tersebut, di pintu-pintu jalan tersebut ada seorang yang berseru, "Hai manusia, masuklah kalian ke jalan ini, jangan kalian keluar darinya." Wada'i yad'u min jawfis sirat. Ada lagi yang di dalam banget, ada lagi seorang yang juga memanggil, sama dengan panggil, wahai kalian masuklah kalian ke jalan tersebut. Fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in tahtafu talijhu. Kalau ada orang yang ingin buka horden tadi, nggak ada daun pintunya, nggak ada kuncinya. Kalau ingin buka pintu tadi dengan cara dia menyibak hordennya, maka ada suara yang berseru, "Hei celaka engkau, jangan kamu buka itu. Jika kamu buka pasti terperosok. Jika kamu buka pasti terperosok." Maka kata Rasulullah SAW, "Was-sirat al-Islam." Sirat yang lurus tadi, jalan yang lurus tadi adalah itu gambaran Islam, gambaran ketaatan kepada Allah.
Was-suran hududullah. Dan pagar-pagar tadi itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Dan pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti pintunya mudah untuk dimasuki. Makanya orang mudah untuk bermaksiat. Apalagi di zaman sekarang. Saya juga baru dengar kemarin kajian Syekh Abdul Razak. Beliau berkata begini. Kata beliau, ini adalah nasihat dari saya. Dan semoga nasihat ini bermanfaat. Dan semoga bisa disebarkan. Dan sekarang saya sebagai muridnya, saya akan sebarkan kepada jamaah saya. Kata beliau, bagi seorang yang sering mufarrid. Mufarrid itu malas beribadah, banyak maksiat. Kalaupun beribadah tidak istiqamah, lalai, dan itu kebanyakan di zaman sekarang. Maka siapa yang ingin mengobatinya, banyak-banyaklah dia berdoa. Berdoa minta petunjuk. Seperti kita di dalam sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Sering-seringlah dia ketika dibacakan ayat itu atau ketika membaca ayat itu di dalam sholat, maka dia benar-benar meresapinya, minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Sering-seringlah membaca doa, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan jaga dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Dia juga sering-sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, sifat kesucian, kemudian sifat ketercukupan dan ketakwaan. Kenapa para ikhwah? Karena kita ini lemah, kata beliau, terutama di zaman sekarang. Yang banyak sekali yang melemahkan kita. Syaitan ada, kemudian hawa nafsu ada, kemudian teman-teman buruk banyak, kemudian lingkungan yang membuat kita lalai. Apalagi kadang-kadang orang main media sosial. Main media sosial, scroll, nggak ada faedah. Di situ dia mendengar musik, di situ dia melihat perempuan, di situ dia. Kita kadang-kadang di dalam diri kita mengharamkan secara keyakinan kita haramkan musik. Tetapi kita sebagian orang yang main media sosial tetap saja mendengarnya. Bahkan sudah tidak ada berat lagi dia mendengarkannya karena sudah keseringan, karena sering scroll. Nah, di sini saya ingin nasihatkan, makanya siapa yang main media sosial cuma sekedar scroll, nonton aja, hapus aja. Apalagi Syekh Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi yang terdahulu, beliau mengatakan, Sina'atul khauf, media sosial pembuat rasa takut. Kita ini Pak, di dalam qalbu kita ada dua hal. Cemas, ya, cemas, takut, sama sedih. Khauf dan hazan, itu disebutkan oleh Allah. Cemas, takut, dan sedih. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan rasa khauf dan hazan, cemas, sedih, dan takut, itu adalah narun duniawi, neraka dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cemas, takut, dia susah untuk berpikir. Dia susah untuk mengerjakan sesuatu. Walaupun rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk ruah. Kemudian juga beliau juga mengatakan, Imam Al-Qayyim, cemas, takut dan sedih ini, cemas takut itu digabung dua. Kemudian sedih ini, dua hal ini adalah uqubatun ajilah, siksa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit. Cemas itu kenapa? Cemas dan takut untuk kehidupan setelahnya. Atau untuk nanti besok gimana ya? Nanti bulan ini saya dapat untung berapa ya? Cemas. Dan itu pembuatnya adalah media sosial. Nonton anak umur 19 tahun punya ratusan miliar,
Lah gua 40 tahun gak dapat apa-apa. Cemas. Cemas. Kok bisa dia 19 tahun punya ratusan miliar, saya 40-50 masih empot-empotan, apa sih? Cemas, sedih. Makanya saya katakan, saya nasihatkan ini. Karena para ulama sudah mulai keluar fatwanya masalah ini. Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Asy-Syu'aibi mengatakan, tinggalkan, berhari-hari tinggalkan. Kenapa? Apalagi yang cuma konsumentor media sosial, tidak berkontribusi di dalamnya, maka tinggalkan saja. Belum lagi permasalahan brain rot, hilang fokus karena keseringan scroll, hilang fokusnya. Dia belum mencerna apa yang dia dengarkan, kemudian dia scroll lagi, kemudian belum. Jadi bingung dia, saya mau ngapain nih? Saya mau ngapain nih? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi, maka saya nasihatkan agar seseorang belajar ilmu agama dan hati-hati dengan maksiat, karena maksiat mudah, terutama di zaman sekarang. Yang saya katakan dari perkataan Syekh Abdul Razak. Kata beliau, zaman sekarang belum bisikan iblis, belum hawa nafsu di dalam diri. Bahkan saya pernah membayangkan, ini iblis cuma duduk nongkrong gitu. Ya cukuplah dia lihat aja. Hanya dengan media sosialnya, semuanya dia lakukan, semuanya dia lihat, semuanya dia dengar. Semua maksiat dia lihat, semua maksiat dia dengar. Ada hawa nafsu, ada teman-teman buruk yang mengajak kepada keburukan. Ada kondisi gadget-gadget yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Makanya kata beliau, berdoalah banyak-banyak. Dan kadang-kadang kalau sudah lama dan kecanduan untuk tidak taat kepada Allah, memang pertamanya susah. Jungkir balik. Sholat tahajud yang sudah menjadi kisah dahulu. Dahulu saat baru hijrah, iya tahajud. Sekarang sudah, kalau bahasa nahunya, khobar kana. Menjadi kabar terdahulu. Dahulu saya. Sudah nggak ada lagi sholat tahajud. Dahulu saya kalau doa sambil nangis saat baru-baru berhijrah. Tapi tadi karena salah jalan dan tidak menjaga jalan, apalagi maksiatnya mudah. Kemudian yang kedua kata beliau, harus ada usaha. Karena dengan usaha itu seseorang diberi petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar beri petunjuk kepada jalan kami. Saya sering mengatakan, sebesar usahamu, sebesar itu petunjuk kemudahan untuk taat kepada Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri mujahadatik, ala qadri hidayatillahi lak. Sebesar usahamu, sebesar petunjuk kemudahan untuk taat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha. Habis subuh nih misalkan, ada HP, ada mushaf. Hari pertama aman baca mushaf. Hari kedua baca mushaf tapi sambil scroll. Wah, itu sudah benar-benar nggak tenang hatinya itu. Apalagi kalau mushaf ini dibaca, matanya berair. Hurufnya goyang-goyang, menguap, dan seterusnya. Tapi kalau giliran main media sosial berjam-jam habis. Melalaikan sekali. Belum lagi yang sudah jenggotan masih main game. Ya Allah. Ini banyak istri-istri yang curhat. Ustaz, bagaimana menasihati istri saya? Suami saya sudah ngaji, kemudian sudah menampakkan sunnah, tapi masih main game lama. Kadang-kadang begadang malam main game doang. Dan yang ini Ustaz, yang aneh itu ngajinya sama antum Ustaz. Aneh apa?
Maka berdasarkan hadis ini tadi, maksiat mudah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wal abwabal mufattaha maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka tadi adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah azza wa jalla. Tadi kan ada pendakwah yang mengajak ayo masuk ke jalan Allah. Itu adalah Al-Quran. Saya berpesan, jangan jauh dirimu dengan Al-Quran. Harus dekat dengan Al-Quran. Yang belum lancarkan Al-Quran. Terutama kita mau masuki bulan Ramadan, 2 bulan lagi. Sekarang Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, 2 bulan lagi. Harus dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, kata Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, adalah obat penyembuh penyakit yang ada dalam qalb. Penyakit yang ada dalam qalb di antaranya enggak fokus, sering cemas, sering takut, sedih, kemudian malas, penyakit-penyakit qalb. Itu baca Quran. Obatnya baca Quran, obatnya dekat dengan Al-Quran, obatnya dengar Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Kan ada yang berdua tadi. Yang satu lagi yang mengajak untuk masuk itu adalah hati yang paling dalam. Maka kalau seandainya seseorang ingin bermaksiat, tanyakan hati yang paling dalam. Kalau sudah tidak tenang, tidak suka dilihat oleh orang, berarti itu maksiat. Tinggalkanlah. Nah, itu gambaran istiqamah disebutkan oleh Rasulullah. Berarti kalau kita ambil konklusinya, istiqamah bisa, tetapi sulit. Karena maksiatnya mudah. Dan salah satu yang menyelamatkan seseorang untuk istiqamah, Al-Quran. Kemudian hati yang bersih. Agar bisa dia istiqamah. Baik. Terakhir, apa keutamaan orang istiqamah? Jawabannya adalah man istaqama fid dunya istaqama fil akhirah. Siapa yang istiqamah di dunia, dia pasti akan istiqamah di akhirat. Saat di mana di akhirat? Saat berjalan di atas sirat. Saat berjalan di atas sirat. Sirat gambarannya bagaimana? Jadi Pak, setelah kita dibangkitkan di hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dimulai hisab, lalu setelah itu ditimbang, dan sebelumnya diberikan buku catatan amal, ditimbang, lalu setelah itu ada syafaat, ada telaga, ada sirat. Sirat adalah jembatan di atas neraka jahanam. Jadi semua yang lewati sirat itu pasti melihat neraka jahanam. Makanya nanti ada orang yang tercabik-cabik, tetapi dia selamat, kemudian dia mengatakan alhamdulillah alladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai api, karena dia melihat api itu. Dan sirat gambarannya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Muslim, dahdun mazillah, licin menggelincirkan. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, ahaddu minas saif adaqqu minas sya'r, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, wa fihi kalalib kahasak, di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengambil orang yang diperintahkan untuk diambil sehingga diceburkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, dia gelap. Sirat itu gelap. Seseorang akan berjalan sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Ada yang diberikan cahaya di samping kanannya seperti gunung Uhud. Ada yang diberikan cahaya seperti pohon kurma. Ada yang diberikan cahaya sampai orang yang paling terakhir diberikan cahaya sesuai dengan amalnya seperti jempol kaki. Lebih kecil dari senter bahkan. Seperti jempol kaki. Itu pun
kadang hidup, kadang mati. Kapan dia hidup, dia jalan. Kapan dia mati, lampunya mati, dia diam. Makanya kadang dia bergelantungan. Dan disebutkan dalam hadis. Ta'allaqa yad wa ta'allaqa rijl. Kadang dia bergelantungan dengan tangannya, kadang kakinya yang bergelantungan. Urusannya enggak mudah para ikhwan. Dan ini yang harus kita selalu ingat dalam diri kita. Al-hayah al-haqiqiyah hayatul akhirah. Hayat kehidupan sebenarnya kehidupan akhirat. Dunia cuma sementara. Ini bukan perkataan ringan dunia sementara itu. Itu perkataan luar biasa. Dunia cuma sebentar. Iya benar. Itu yang sering kita lupakan. Ya. Nah itu sirat. Nah siapa yang istiqamah di dunia, jalan di atas sirat mudah. Jalan di atas sirat sangat mudah. Ada ayat surat Maryam ayat 71-72. Sahabat Nabi ketika baca ayat ini menangis. Abdullah bin Rawahah namanya. Ayatnya berbunyi begini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi sirat. Itu sudah ketetapan dari Allah. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di atas sirat. Abdullah bin Rawahah suatu ketika beliau menangis sejadi-jadi. Dan beliau ditanya, "Ma'abkak? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kata Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, "Akhbarana anna wariduha." Allah mengabarkan kita pasti mendatangi neraka tersebut, berjalan di atas sirat, yang siratnya dibentang di atas neraka jahanam. Allah mengabarkan kita sudah pasti jalan melihat sirat. Tetapi Allah belum mengabarkan apakah kita selamat darinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah belum mengabarkan kitakah yang selamat itu. Artinya jalannya pasti, selamatnya belum dikabarkan, belum pasti. Nah, orang yang istiqamah di dunia, dia akan istiqamah di akhirat. Ini keutamaan istiqamah yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, agar orang bisa istiqamah, dia harus mengetahui musuh istiqamah. Penyakit istiqamah itu ada dua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-fitnatu fitnatan. Yang artinya godaan bagi manusia itu ada dua. Yang pertama fitnatus syubhat, godaan syubhat. Godaan syubhat. Godaan yang samar-samar dalam perkara agama. Wa hiya a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat adalah godaan yang paling dahsyat dibandingkan godaan yang kedua, yaitu godaan syahwat. Syubhat itu gimana Pak? Syubhat untuk murtad, syubhat pemikiran liberalisme, syubhat pemikiran orang yang mensyirikkan Allah, syubhat pemikiran orang-orang yang pluralisme, menyamakan semua agama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran adalah hasil sastra orang Arab. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Hukum-hukum Islam itu relevan, sesuai dengan zaman. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan zaman dihapus atau berhak untuk tidak diamalkan. Itu semua syubhat. Dan di zaman ini, zaman media sosial, orang sangat mudah menyebarkan syubhat. Makanya tidak sedikit yang murtad
bingung tentang Tuhannya, yang disebut dengan keyakinan agnostik. Saya bingung Tuhan itu ada atau enggak, bingung. Atau ateis. Dan subhanallah para ikhwan, orang-orang yang kebingungan tentang adanya Tuhan ini kebanyakan orang-orang yang IQ-nya tinggi. Nah, itulah ujian dari Allah. Apakah dengan IQ yang tinggi tersebut dia tunduk kepada Allah atau tidak? Syekhul Islam pernah berkata tentang orang-orang ini, ulaika qaumun utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberi zakat. Zakat itu adalah apa? Kecerdasan. Dan tidak diberikan zakat, kesucian hati untuk menerima Allah sebagai penciptanya. Orang-orang murtad, agnostik, orang-orang yang bingung tentang adanya Allah, tanyakan saja ayat Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'am humul khaliqun. Kalian itu ada, nih kamu ini ada. Apakah kamu itu tercipta tanpa sesuatu? Atau kamu mencipta dirimu sendiri? Pasti nggak bisa jawab. Ya, nah itu syubhat para ikhwan. Dan syubhat hati-hati. Banyak orang yang murtad karenanya. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tur ayat 35. Dan godaan yang kedua yang melalaikan dari istiqamah adalah syahwat. Syahwat berkaitan dengan apa? Perut, kemaluan, harta, tahta, wanita. Godaan syubhat disebabkan apa? Disebabkan karena mengedepankan akal, logika, pendapat dibandingkan dalil. Godaan syahwat mengedepankan dengan apa? Mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan dalil. Contoh misalkan, orang terperosok ke dalam perbuatan zina. Kenapa? Karena lebih mengedepankan hawa nafsunya. Paling nikmatnya 5 menit, 10 menit paling lama. Habis itu dirinya merasa paling berdosa. Dia melihat kepada yang di bawah. Kenapa ente salah masuk? Merasa tidak nyaman sekujur tubuhnya. Dan begitu orang berzina. Merasa takut. Wajahnya menghitam. Kolbunya tidak tenang. Yang saya sebutkan tadi. Rasa cemas dan rasa sedih. Itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya bisa diobati dengan Al-Quran. Itu adalah siksa dunia. Itu adalah neraka dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau punya itu. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan syubhat ujungnya mengakibatkan kepada kekufuran, kesyirikan. Godaan syahwat ujungnya mengakibatkan perzinahan, makan harta riba, pinjol untuk judol. Ini syahwat nih. Dan saya tidak terfikirkan ada kawan-kawan yang sudah ngaji masuk ke dalam dunia pinjol atau judol. Saya kasih nasihat kepada antum-antum. Apabila memang benar Ustaz, ini kami sudah tidak makan. Anak kecil, ibu tidak bisa menyusui anak kecil ini. Sudah tidak makan. Maka cari orang yang diluaskan rezeki. Minta hak kepada mereka. Tapi jangan pinjol untuk judol. Jangan berhutang riba. Minta hak. Karena Allah berfirman, wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang diluaskan rezekinya ada hak untuk orang yang minta-minta dan orang-orang yang mahrum, orang-orang yang tertahan hartanya. Dan carinya orang yang benar-benar memang diluaskan rezekinya yang padanya ada zakat. Jangan carinya ke orang yang juga sama-sama tidak ada. Saya sering sekali di DM, Ustaz, ada begini. Maka saya kadang lihat diri saya ini kelihatan orang kaya atau gimana sih?
Nah, yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara Islami. Jangan judol, jangan pinjol, riba itu. Apalagi pinjol untuk judol, riba untuk judi, dua-duanya dosa besar. Zulumat fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Itu seperti orang ya jatuh ke got, dikejar anjing gila, ditimpa tangga, kena kotoran. Ya, pinjol untuk judol. Jangan, pada ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, itu sama dengan godaan syahwat. Karena lebih mengedepankan syahwatnya dibandingkan hawa nafsunya, akhirnya dia terprosok ke dalam godaan syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, harta, tahta, wanita. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan tentang istiqamah. Alhamdulillah 1 jam kita berbicara. Taib, ada pertanyaan, wanita diciptakan identik atau kecenderungannya kepada kemewahan dunia dan perhiasan. Apabila hal tersebut setelah menikah tidak terpenuhi oleh suaminya sesuai harapan, apakah hal tersebut tetap dituntut kepada suami? Lalu bagaimana ada syariat sifat qanaah? Jawabannya adalah seorang suami yang bertanggung jawab dan lepas tanggung jawabnya nanti di akhirat adalah ketika dia menunaikan tugasnya, kewajibannya. Apa tugas suami? Menafkahi. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'ah. Hendaknya orang yang diluaskan rezekinya memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang disempitkan rezekinya, maka dia tetap menginfakkan hartanya kepada istrinya, menafkahkan hartanya kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya yang diberikan oleh Allah. Dengan begitu dia akan lepas tanggung jawab di hadapan Allah kelak, asalkan dia sudah menafkahi, mengerjakan hal-hal yang merupakan kewajibannya. Baik. Bagaimana korelasinya dengan sifat qanaah, Ustaz? Maka jawabannya adalah seorang suami mengerjakan tugasnya, kewajibannya menafkahi. Kalau dan termasuk nafkah, sandang yang dipakai, papan yang dihuni, pangan yang dimakan, dan seluruh yang diperlukan oleh perempuan untuk bisa hidup. Di antaranya make up, itu termasuk nafkah suami. Skincare agar bisa glowing, itu termasuk nafkah suami. Nah, kemudian suaminya tidak sanggup bagaimana? Maka kita katakan, jika suami masih memberikan nafkah, berusaha mencari nafkah dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, berarti dia tetap bertanggung jawab. Lalu bagaimana korelasinya dengan qanaah? Nah, di sini diperlukan seorang istri untuk kalau sang suami sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka puaslah dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, jangan melihat yang tidak ada. Yang ketiga, cukupkan dengan yang ada. Itu kiat agar bisa qanaah. Kadang-kadang perempuan ini dia banyak bergaul, pulang-pulang cemberut. Kenapa? Karena teman pergaulannya bawa tas macam-macam, kemudian cerita macam-macam. Ke salon sana, ke salon sini. Sedangkan dia belum pernah pulang ke rumah cemberut, habis kajian cemberut, bukan dapat ilmu malah cemberut. Kenapa? Karena melihat ke atas. Unzuru ila man huwa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah. Lihat kepada orang yang di atas, lihat kepada orang yang di bawah. Jangan lihat kepada orang yang di atas. Itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang. Ada orang yang dia tidak bersuami, tidak dapat nafkah dari suami, dia mencari sendiri. Saya kadang sering melihat perempuan bawa anak depan bayi pakai ikat begitu. Kemudian
di belakangnya ada 2 anak, dia belum punya atau cerai dengan suaminya, itu lebih rendah tingkatan dunianya dibandingkan engkau yang punya suami tinggal duduk di rumah, mau apa, mau ketoprak tinggal pesan, mau nasi uduk tinggal pesan, dia nyari sendiri. Maka saya pesan kepada terkhusus ibu-ibu, jangan sering melihat ke atas. Lihatlah orang yang di bawah kita, maka kita akan bersifat qanaat. Wallahu a'lam. Tapi dengan syarat ya, suaminya bertanggung jawab. Apa suami yang bertanggung jawab? Dia berusaha mencari rezeki dan berusaha menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Suami sungguh sangat besar hak suami sungguh sangat besar terhadap istri. Sampai luka borok dijilati. Jika boleh sujud maka disuruh sujud. Bagaimana cara praktiknya? Yang saya tahu hak dan kewajiban seimbang. Dari hadis borok tersebut hak suami sungguh banyak dan besar dibandingkan hak istri. Yang pertama, jangan memahami ini luka gua jilat loh. Jangan. Ini terlalu letterlak memahami hadis. Maksudnya suami itu wajib ditaati. Itu maksudnya. Ya. Nah, ditanya ini bagaimana, bukankah haknya berimbang? Iya, betul, haknya berimbang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Kewajibannya taat kepada suami. Haknya diberi, dihormati, dimuasyarahi bil ma'ruf oleh suami. Diberi nafkah oleh suami. Dia haknya berimbang. Lalu bagaimana menanggapi hadis borok tadi, sujud tadi? Rasulullah SAW memerintahkan, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Bagaimana memahaminya? Itu Rasulullah SAW sedang menunjukkan haknya suami. Bukan berarti itu saja yang didahulukan, yang hadis-hadis lain ditinggal. Enggak. Memahami hadis harus komprehensif. Dua-duanya ditegakkan. Ada ayat dan hadis yang menyebutkan tentang kedudukan suami, ada ayat dan hadis yang menunjukkan kedudukan istri. Dua-duanya di-compare, tidak boleh diambil salah satu. Ini cara beragama yang salah kalau begitu. Tidak boleh mengambil satu ayat kemudian ada suami begini, awas ya, nggak ada urusan dengan urusan saya. Tugasmu cuma taat kepada saya. Saya mau selingkuh bukan urusanmu. Nggak bisa begitu. Dia memakai ayat ini atau memakai hadis ini. Bukan begitu cara memahami hadisnya. Sekarang Rasulullah SAW menyebutkan tentang hak suami. Ini loh hak suami itu besar. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan hak istri. Ashiruhunna bil ma'ruf, istausu bin nisa'i khairan. Gaulilah istrimu dengan baik. Aku wasiatkan agar engkau wahai para suami berbuat baik kepada istri. Itu semua dalil-dalil yang berimbang. Jadi jangan memahami agama dari satu dalil kemudian dia terapkan begitu. Akhirnya mendolimi istri. Ada sebagian istri yang tidak berani keluar rumah padahal dia sudah bonyok. Kenapa? Karena tadi keluar rumah neraka loh. Enggak boleh. Para ulama fikih bahkan mengatakan kalau ada istri yang terzalimi kemudian dia tidak keluar rumah untuk minta bantuan, nyawanya berbahaya, badannya bisa cacat gara-gara suami yang KDRT, ini adalah hamqa, ini perempuan dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Harus keluar, nyari keamanan, menyelamatkan nyawa lebih utama daripada ketaatan kepada suami. Wajib untuk menyelamatkan nyawa, tidak boleh mencacatkan diri dengan dalih taat. Karena sebagian suami itu terlalu otoriter di dalam rumahnya, tidak pernah tidak santun kepada istrinya. Ya, sebagian kadang-kadang mengancam istrinya. Awas lo, mangap gua cerai lo. Mangap dicerai gimana sih?
Ya, subhanallah ya. Dan saya sering mengatakan kepada para suami itu selalu dalam posisi lemah, istri itu selalu dalam posisi lemah. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Tawanan itu maksudnya benar-benar tidak bisa bergerak kecuali dengan izin suami. Makanya suami wajib menafkahi meskipun istrinya kaya raya. Ini kadang-kadang suami zalim. Istrinya dagangan online-nya, live TikTok-nya dia, dagangan online-nya dia lancar. Akhirnya dia dapat gift yang banyak. Kemudian pembelian barang-barangnya banyak. Kaya dia. Kata sang suami, udah gak usah nafkah ya, kamu kan sudah kaya. Enggak, nafkahi istri meskipun dia kaya. Kenapa? Karena nafkah suami kepada istri itu bukan karena sang istri perlu. Kapan tidak perlu berarti tidak ada nafkah. Itu salah wahai suami. Nafkah suami kepada istri karena sang istri tertahan, tidak bisa ngerjain apa-apa kecuali dengan izin suami. Itu sebabnya. Makanya tidak boleh seorang suami mengandalkan nafkah keluarga dari istrinya. Itu kezaliman. Dan jangan dibiarkan kezaliman itu terjadi terus menerus. Ya. Nah ini wallahu a'lam. Fir'aun bisa tunduk dan takluk kepada istrinya. Bagaimana cara Aisyah menaklukkan Fir'aun, suaminya, padahal Fir'aun orang yang paling zalim di muka bumi ini? Maka jawabannya adalah seorang Fir'aun, dia meskipun dia raja berkuasa, tetapi sang istri ketika mengatakan la taqtuluh asa an yanfa'ana ghadan. Ketika Nabi Musa didapat dari sungai, kemudian sang istri berkata kepada Fir'aun, jangan engkau bunuh anak ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita. Padahal waktu itu Fir'aun karena bermimpi ada yang merebut dari kekuasaannya, dia memerintahkan seluruh anak laki-laki yang bayi yang lahir dipenggal lehernya. Itu bengisnya Fir'aun. Kenapa dia taat kepada istrinya? Karena dia cinta. Innal muhib liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencinta kepada yang dicintainya sangat taat. Maka buatlah agar seorang suami cinta kepada istrinya. Bagaimana caranya? Taatilah suami. Taati suami di dalam perintahnya. Jangan mengangkat suara di hadapan suami. Jangan meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami. Jangan meminta sesuatu yang memang suami tidak bisa, tetap saja dia minta. Jangan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nisa, sebaik-baik perempuan adalah tuti'uhu fima amar. Istri yang mentaati suaminya di dalam apapun yang diperintahkan oleh suami selama bukan maksiat. Kemudian menjaga kemaluannya. Itu sangat disukai oleh suami. Menjaga kehormatannya. Jangan sampai terlihat auratnya, jangan sampai berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan begitu seorang suami akan sangat menghormati istrinya. Taatilah, layani suami dengan baik. Makanya ini juga saya nasihatkan, ini hasil wasit ya, hasil wasit. Hasil wasit itu pengalaman. Menjadi wasit di antara orang yang berpoligami. Kalau suamimu berpoligami, maka dilihat apakah dia sanggup atau tidak. Kalau dia sanggup dari sisi harta dia sanggup Ustaz. Kemampuan fisik juga dia sanggup. Sifat rasa adilnya, kekuatan perasaannya juga sanggup. Karena orang yang berpoligami tidak sembarangan. Dia harus kuat fisiknya. Jangan cuma dipegang dikit langsung lemah. Ini enggak, jangan. Kasihan nanti istri-istrinya. Karena ada sebagian laki-laki dipegang dikit langsung lemah.
Jangan, kasihan istri-istrinya. Kemudian yang kedua, harus kuat ekonomi. Ada sebagian laki-laki yang kadang-kadang nih tidak kuat ekonominya, masuk ke dalam dunia itu. Akhirnya menelantarkan keluarganya. Ada sebagian laki-laki yang saya dapat kabar, baru promo menjadi kepala sekolah TK. Sudah tebar pesona. Ya akhi, baru promo belum jadi. Kemudian yang ketiga, harus kuat perasaan. Ini penting. Karena tidak boleh yang poligami, mereka tidak kuat perasaannya. Dikit-dikit pusing, dikit-dikit ngambekan, meraju. Ya. Saya pernah nanya kepada seorang kawan yang poligami, gimana ya akhi? Bahagia ya? Itu dari sedikit ya. Yang bahagia mungkin banyak. Nah maka dia harus kuat. Nah, ketika sang istri melihat suaminya begitu, maka dia jangan minta cerai. Tetapi dia berusaha untuk menerima takdir tersebut. Kemudian setelah itu dia melayani suami kapan sang suami menggilirnya dengan baik. Jangan sibuk dengan yang kedua, karena nggak akan selesai. Ya, sibuk memperhatikan yang kedua atau sibuk mengurus yang kedua. Oh suami saya suka begini, nggak bisa sendiri nanti dia. Kapan suami menggilir kita, maka kita layani dengan sebaik-baiknya. Itu solusi agar seseorang dicintai oleh suaminya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya agar disukai oleh suami, taati suami, layani suami. Terutama yang berkaitan dengan perut dan kemaluan. Saya beri contoh kisah. Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau nikah dengan Abu Talhah, suaminya yang kedua kalau tidak salah. Abu Talhah mempunyai anak namanya Talhah. Masih kecil, sakit-sakitan. Suatu saat Abu Talhah pergi bekerja. Talhah anaknya sakit-sakitan sampai meninggal. Hari itu meninggal. Kemudian dimandikan oleh Ummu Sulaim, dikafani, disolati, dikuburkan. Selesai. Datang sore hari dalam keadaan Abu Talha ini juga berpuasa. Datang sore hari Abu Talha sesudah bekerja, kemudian dihidangkan makanan. Diurus dulu perutnya. Setelah makan, berbuka, sholat maghrib, lalu Ummu Sulaim berdandan dengan sebaik-baiknya berdandan. Lalu diurus kemaluannya. Setelah diurus perut dan kemaluannya, baru sang istri berbicara tentang Talha. Talha anakmu adalah pinjaman dari Allah dan dia sudah diambil lagi oleh Allah. Ummu Sulaim, Abu Talha mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa fa'al. Lihat, seorang suami ketika diurus perutnya, diurus kemaluannya, insya Allah dia akan mencintai istrinya. Diurus kemaluannya, diurus perutnya. Makannya, apa kesukaan suami, kemudian bergaulannya di atas ranjang, bagaimana bisa memuaskan suami, dan seterusnya. Itu niscaya suami akan mencintai istrinya. Di samping juga akhlak-akhlaknya sang istri, tidak mengangkat suara seperti Aisyah radhiyallahu anha, enggak pernah mengangkat suara. Kemudian juga seperti Khadijah radhiyallahu anha maksud saya. Kemudian tidak pernah meminta sesuatu yang sulit-sulit di hadapan Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha. Makanya dijamin rumah surga terbuat dari bambu yang tidak susah hidup di dalamnya dan tidak gaduh. Para ulama menjelaskan kenapa diberikan rumah tersebut Khadijah radhiyallahu anha tidak susah, karena tidak pernah meminta yang disusahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak gaduh, kenapa? Karena tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami adalah yang sangat patut untuk dihormati. Nah,
Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.